Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 25 November 2020. Renungan kita diambil dari Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada 5 hal disinggung dalam perikop tadi. Pertama, kesulitan adalah rahmat yang tersembunyi. Penganiayaan memberikan kesempatan bagi murid Yesus untuk bersaksi akan warta gembira Yesus. Akan ada waktunya para murid dihadapkan di depan para pemimpin agama dan masyarakat untuk menegaskan komitmen mereka kepada Yesus. Kesaksian tersebut bagaimanapun terkait dengan apa yang dilakukan para murid sebagai pemberi kesaksian. Yesus juga menjelaskan bahwa para murid tidak perlu khawatir dan terkejut ketika mereka mengalami kesulitan itu. Tuhan tahu dan melihat kesaksian mereka. Kedua, tentang hikmat Allah. Karena penganiayaan digunakan oleh Tuhan sebagai kesempatan untuk bersaksi, maka tidak perlu ada kecemasan. Yesus menunjukkan bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Tidak diperlukan persiapan seperti ke tempat pengadilan, tetapi datanglah seperti orang yang mau berlatih pidato atau berlatih dansa. Allah sendiri yang akan memberi pembelaan. Yesus menjanjikan rahmat khusus, yaitu kemampuan untuk berbicara secara efektif menghadapi tantangan. Janji seperti itu mengingatkan pada janji kepada Musa ketika Yahweh menyuruhnya untuk menghadap Firaun. Lawan akan dibungkam oleh jawaban mereka. Sama seperti Yesus membuat lawannya diam ketika menjalani kisah sengsara. Intinya, dalam semua kasus, karena pewartaan Injil, Tuhan akan menuntun seseorang. Ketiga, kemungkinan ada pertentangan dalam keluarga. Kemungkinan ada kemartiran dan kebencian. Tantangan kemungkinan akan diterima oleh seorang murid dari keluarga atau orang terdekat. Yesus sendiri mengalami hal itu lewat Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Peringatan ini penting karena ketakutan akan penolakan keluarga dapat menyebabkan beberapa orang ragu untuk mengikuti Yesus. Seseorang harus siap menghadapi reaksi keluarga, bukan dengan berpisah secara jahat dari mereka, tetapi dengan mempersiapkan diri menghadapi reaksi bermusuhan mereka terhadap pengakuan akan Kristus. Memang, menjadi seorang murid ada harga yang harus dibayar. Keempat, janji akan perlindungan dari yang ilahi.
Meskipun ada kebencian dan potensi kematian, kehancuran total tidak mungkin dialami oleh seorang murid. Dalam menghadapi situasi negatif, Yesus mewartakan juga penghiburan dan jaminan. Murid yang bersekutu dengan Kristus akan tetap merasa aman meskipun mengalami penganiayaan dan ancaman terhadap kehidupan fisiknya. Kelima, ketabahan hati akan menghasilkan keselamatan. Ketabahan hati adalah sebuah keutamaan yang menghasilkan buah, yaitu keselamatan. Yesus berkata bahwa murid harus berpegang teguh pada iman di tengah penganiayaan. Kehadiran iman menghasilkan, memperoleh hidup, yaitu keselamatan. Iman yang menyelamatkan didapat karena tidak pernah meninggalkan Yesus, bahkan dalam menghadapi kematian. Bergantung pada Yesus berarti memiliki hidup. Para saudara dan saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami kesulitan, tantangan, atau bahkan cemoohan karena kita pengikut Kristus? Mungkin kita juga pernah panas hati mendengar nada-nada miring tentang hakikat iman kita sebagai pengikut Kristus. Ada yang mengejek Tuhan kita, ada yang menghina simbol iman kita, atau menjelek-jelekkan kita. Marilah kita, orang-orang yang telah diakui Yesus sebagai sahabatnya, tetap tabah dan bertekun. Mari jangan pernah kehilangan keberanian, tetapi kesulitan yang dihadapi kita jadikan menjadi rahmat, sebagai kesempatan untuk menjadi saksi Injil. Ketahanan kita tentu saja oleh kasih karunia yang memberi kekuatan dari Tuhan. Kita semua adalah alat yang digunakan Tuhan. Dan marilah kita percayai bahwa jika kita tetap bertahan, kita akan mengalami kemenangan akhir. Tuhan memberkati. Amin.